Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawal an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu adzim. Para pemirsa Kamal Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali melalui channel YouTube ini, yaitu Kamal Channel. Kita bersama-sama kembali mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala guna mendapatkan ilmu dan iman dalam diri kita masing-masing, dan juga guna menambah kebaikan-kebaikan pada diri kita masing-masing, menambah pahala bagi kita bersama. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini kita akan mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengambil tema Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam mukadimah telah kami bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Yang ini kita baca kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa yang artinya inilah kitab atau itulah kitab. Dzalika itu artinya itu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kalimat ini ada kata dzalika. Dzalika ini bermakna itu, ya. Jika kita gunakan, tetapi bisa juga dzalika itu bermakna ini. Berarti ini adalah kitab. Bila kita memang sedang memegang kitab. Kalau orang lain menunjukkan itu, kalau kita berarti ini. Tatkala kita mengkaji kitab berarti ini kitab. Kalau kita mengatakan kepada yang lain itu kitab, maka kitab Al-Quran adalah kitab yang sekarang kita pelajari. Maka inilah kitab. Ibnu Juraid mengatakan, Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa makna Dzalikal kitabu adalah kitab ini, yakni Al-Quran. Hal yang sama pula dikatakan oleh Imam Mujahid, kemudian Ikrimah, kemudian Ibnu Hayyan, kemudian Sa'id Ibnu Aslam, dan juga Ibnu Juraid. Mereka mengatakan memang demikianlah, ya,
maknanya yaitu zalika bermakna hadza. Orang-orang Arab biasa menyilih gantikan isim-isim isyarah atau kata petunjuk, mereka menggunakan masing-masing darinya di tempat yang lain. Hal ini sudah dikenal di dalam pembicaraan atau percakapan mereka. Hal yang sama juga diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Imam Bukhari dari Ma'mar Ibnul Musanna dari Abu Ubaidah. Yang dimaksud dengan kitab dalam ayat ini, zalika kitab, ya, adalah Al-Qur'an. Jadi inilah Al-Qur'an. Kemudian ar-raib, di situ ada la raiba. Artinya ar-raib itu keraguan, tidak ada keraguan. Berarti la ini adalah merupakan la nahiyah, larangan. La raiba, tiada keraguan. Tiada keraguan. Apa? La yang menunjukkan kepada nafi, meniadakan. La raiba, tidak ada keraguan. Artinya tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an itu. As-Sa'di meriwayatkan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, dan dari Murrah Al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa makna la raiba fihi ialah tidak ada keraguan di dalamnya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Abu Darda, Ibnu Abbas, kemudian Mujahid, Sa'id Ibnu Jabir, kemudian Abul Malik, kemudian Nafi, kemudian Maula Ibnu Umar, kemudian Atta, kemudian Abul Aliyah, dikatakan juga oleh Ar-Rabi Ibnu Anas, kemudian juga oleh Muqatil Ibnu Hayyan, kemudian dikatakan pula oleh Asyaddi, Qatadah, dan Ismail Ibnu Khalid. Sebagian ulama mengatakan bahwa bentuk kalimat ayat ini merupakan kalimat berita, tetapi makna yang dimaksud adalah kalimat nahi atau larangan, yakni janganlah kalian meragukannya. Jadi la raiba ini sebenarnya kalimat berita yang di dalamnya tidak ada keraguan. Namun pada hakikatnya kalimat ini adalah kalimat larangan agar supaya orang-orang beriman itu tidak ada keraguan. Ya, orang-orang yang beriman itu tidak ada keraguan lagi dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lafaz hudan, ya, zalika la raiba fihi, kemudian hudan. Hudal, ya, hudan. Hudan bisa bila ditinjau dari segi bahasa dapat dianggap marfu karena menjadi naat atau sifat. Dapat pula dianggap mansub. Marfu itu dibaca rafa, kemudian mansub dibaca nasab, karena menjadi hal atau keterangan keadaan. Hidayah ini dikhususkan atau petunjuk tadi dikhususkan. Huda itu petunjuk atau hidayah, ya. Dikhususkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Qul huwal ladzina amanu qul ladzina amanu huda wasifa walladzina la yu'minuna fi adanihim bikron wa huwa alaihim amma. Kemudian ulaika yunadzuna min makanin ba'id. Yang artinya katakanlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Fi adhanihim waqran. Sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ulaika yunadzuna mim makanin ba'id. Fusilat ayat yang ke-44. Kemudian dalam Quran surah Al-Isra ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khassa." Dan kami turunkan dari Al-Quran itu suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain keraguan. Quran surah Al-Isra ayat yang ke-82. Masih banyak ayat lainnya yang menunjukkan makna bahwa hanya orang-orang mukminlah yang beroleh manfaat dari Al-Quran, karena diri orang mukmin itu sendiri sudah merupakan petunjuk. Akan tetapi yang beroleh petunjuk itu hanya mereka yang bertakwa, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idatam mir rabbikum wassifaa lima fi suduri wa hudaw wa rahmata lil mu'minin." Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian atau Rabbukum, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, wasifa'u lima fis sudur, dan petunjuk serta rahmat, wa huda wa rahmah, kemudian lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Yunus ayat 57. Asy-Sya'di meriwayatkan dari Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas. As-Sadi juga meriwayatkan dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai makna hudalil muttaqin. Makna yang dimaksud ialah cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hudalil muttaqin itu merupakan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Abu Rauk ya, meriwayatkan dari Dahak, dari Ibnu Abbas mengenai hudalil muttaqin. Ia mengatakan bahwa mereka itulah orang-orang mukmin yang menjauhkan diri dari kemusyrikan terhadap Allah. Jadi muttaqin itu artinya orang-orang yang menjauhkan diri dari kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu beramal dengan taat kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu Muhammad Maula Sa'id ibnu Sabit, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas
mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang takut dengan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut terhadap siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkan hidayah yang mereka ketahui. Jadi meninggalkan kebenaran, petunjuk yang telah diketahui kemudian ditinggalkan. Itu mereka orang-orang mukmin itu takut. Dan mereka mengharapkan rahmatnya dalam membenarkan apa yang didatangkan kepadanya. Kemudian masih ada lagi dari Sufyan As-Suri menceritakan dari seorang lelaki dari Al-Hasan Al-Basri, dari Hasan Al-Basri mengenai firman-Nya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Hasan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hal-hal yang telah difardukannya. Ini makna daripada orang-orang yang mukmin. Makna daripada orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Kemudian masih ada lagi dari Abu Bakar ibnu Iyasi. Abu Bakar ibnu Iyasi ini mengatakan bahwa Al-A'masi pernah bertanya kepada beliau atau kepadanya mengenai makna al-muttaqin. Maka dijawabnya, tanyakanlah masalah itu kepada Al-Kalbi. Dia menanyakan kepada Al-Kalbi, dan Al-Kalbi menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Jadi orang muttaqin itu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian Abu Bakar ibnu Iyasi berkata lagi, ketika aku merujuk kepada Al-A'masi mengenai apa yang dikatakan oleh Al-Kalbi, ternyata Al-Kalbi mempunyai pendapat yang sama denganku dan tidak memprotesnya. Kemudian Imam Qatadah mengatakan bahwa muttaqin adalah orang-orang yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikut ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalah. Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Sedangkan Ibnu Zarir berpendapat bahwa makna ayat mencakup semua yang telah dikatakan oleh pendapat-pendapat di atas. Kita akan memasuki kepada apa yang disebut takwa. Maka di sini kita membicarakan apa itu arti takwa. At-taqwa makna asalnya ialah mencegah diri dari hal-hal yang tidak disukai. Mengingat bentuk asalnya adalah qawa yang berasal dari biqayah, yaitu pencegahan. Ya, dari asal katanya dari qawa. Qawa yakwi wiqayatan. Nah, wiqayah yaitu pencegahan, masdarnya. Menurut suatu riwayat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu ini pernah bertanya kepada Ubay ibnu Ka'ab tentang makna takwa. Maka Ubay ibnu Ka'ab balik bertanya, pernahkah engkau menempuh jalan yang banyak durinya, yaitu jalan yang banyak durinya? Kemudian Umar ibn Khattab ini menjawab, ya pernah. Ubay ibn Ka'ab bertanya lagi, kemudian apa yang kamu lakukan? Maka Umar menjawab, aku bertahan
dan berusaha sekuat tenaga untuk melampuinya. Artinya sekuat tenaga melampaui duri-duri itu agar tidak terkena daripada duri-duri itu. Dengan berhati-hati tentunya. Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Artinya takwa itu berhati-hati. Artinya takwa itu bersungguh-sungguh. Artinya takwa itu adalah dengan kata-kata bisa dikatakan maksimal. Kalau berhati-hati, ya memang kita berhati-hati dalam duri. Ketika dikatakan bersungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh karena kita melewati banyak duri agar kita tidak terkena duri. Kemudian agar maksimal, berarti kita harus tetap optimis, tetap kita berjalan menggapai satu tujuan karena banyak halangan dan rintangan. Nah, ini. Takwa dalam bahasa Arab, takwa, ya, adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, membenarkannya dan takut akan Allah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, arti dasar dari takwa adalah menaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya tanpa ada pengingkaran atau kufur di dalamnya. Ini dalam menafsirkan Quran surah Ali Imran ayat 102. Ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Suatu ketika Abu Hurairah ditanya oleh seseorang, "Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa itu?" Abu Hurairah tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi memberikan suatu ilustrasi, ya, bukan ilustrasi. Kemudian ia bertanya, "Pernahkah engkau melewati suatu jalan dan engkau melihat jalan itu penuh dengan duri?" Ini Abu Hurairah bertanya kepada penanya tadi, "Bagaimana kedatanganmu untuk melewatinya?" Orang itu menjawab, "Apabila aku melihat duri, maka aku menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya. Atau aku langkahi duri-duri itu, atau aku mundur." Abu Hurairah radhiyallahu anhu cepat berkata, "Itulah dia takwa." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kata takwa menurut Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar diambil dari rumpun kata wiqayah yang berarti memelihara. Itu memelihara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Memelihara jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhoinya atau tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Memelihara segala perintahnya supaya dapat, ya, dijalankan semua perintah Allah itu. Kemudian memelihara kaki jangan sampai terperosok ke tempat yang penuh lumpur atau duri, ya. Maka takwa dengan demikian tidak dapat diartikan sebatas takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi lebih dari itu. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian kecil dari makna takwa. Menurut Hamka lagi, dalam takwa terkandung cinta kasih, ada harap, ada cemas, ada tawakal, ada ridho, dan ada sabar. Jadi takwa itu meliputi segala macam apa yang ada dalam ruang lingkup al-Islam. Kemudian takwa adalah pelaksanaan dari iman. Jadi orang yang iman harus bertakwa. Tidak guna hanya beriman tetapi tidak bertakwa. Maka pelaksanaan dari iman itu adalah ketakwaan. Juga pelaksanaan dari amal soleh. Maka iman dan amal soleh ini pelaksanaan adalah ketakwaan. Bahkan dalam kata takwa terkandung juga arti berani. Jadi
dalam kata takwa juga terkandung arti berani. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ia berani. Berani untuk menegakkan kebenaran. Berani untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kandungan takwa yang diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib, seperti dalam ayat yang telah kami bacakan di atas, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada hal-hal yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat, wa yutuna zakat, dan mensedekahkan sebagian harta yang mereka miliki dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain disebutkan menafkahkan hartanya dikala lapang, dikala sempit, dikala suka, dikala tidak suka. Dan juga mereka yang beriman, walladzina yu'minuna bima unzilaika, dan mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Walladzina yu'minuna bil ghaib walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik. Beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi-nabi ulil azmi. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima kitab sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Rasul, penutup para nabi, penyempurna akhlak, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan kitab yang dibawanya, yang diwariskan kepada orang-orang beriman, yaitu Al-Quran. Mereka juga beriman kepada hari akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Baqarah ayat 2-5. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan makna takwa sebagai upaya pemeliharaan. Di antara Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Di dalamnya ada malaikat yang sangar, yang keras, yang hiladung sidadul la ya'suna ala ma amarullah, tidak pernah memaksiati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu patuh. Justru mereka selalu patuh. Yaitu menjalankan wa ya'maruna ma tu'marun. Jadi selalu mengamalkan, selalu melaksanakan yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa sebagai upaya pemeliharaan diri harus terus-menerus membenam atau terbenam, atau kita benamkan dalam hati kita. Dengan bekal takwa, seseorang akan mampu mengontrol tingkah laku. Ia akan selalu menimbang apa yang ia lakukan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau tidak. Kemudian pada sesi yang terakhir ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Talaq atau Quran surah 65 ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Kemudian di dalam Quran surah At-Talaq atau Quran surah 65 ayat yang keempat, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran."
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Kemudian di dalam Quran surah At-Talaq atau Quran surah 65 ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika amrullah anzalahu ilaikum unsila yang anzalahu ilaikum wa may yattaqillah yakfur anhu sayiatihi wa ya'dzuma lahu ajran." Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Inilah uraian ayat-ayat Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Ilahuna faqat ma aqul lakum jami'an fi hada majlis. Insyaallah kita akan berjumpa pada lain kesempatan. Akhirul kalam, afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.